Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kanti ca sowaca satta samanananca dasanang kalena dhamma sakkaca etang mangkalamuttamanti. Sabar, rendah hati bila diperingatkan, mengunjungi para pertapa, membahas dhamma di saat yang tepat, itulah berkah utama. Pemimpin puja bakti, para bapak, ibu, saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia. Pada kesempatan minggu hari ini, kita punya satu karma baik, sehingga kita masih dapat melakukan puja bakti dan juga kita masih punya kesempatan untuk belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan Dhamma yang membuat kehidupan kita menjadi indah. Seperti apa yang telah saya tulis di dalam artikel yang dibagikan itu. Ini punya maksud dan tujuan, supaya Bapak dan Ibu menjadi umat Buddha hidupnya sedikit menderita dan banyak bahagia. Karena saya perhatikan, tentu Bapak dan Ibu hidupnya sejahtera. Apa-apa sudah ada. Tetapi meskipun sejahtera, tidak menutup kemungkinan masih menderita. Meskipun sejahtera, tidak menutup kemungkinan tidak bahagia. Maka niat di awal tahun ini, saya selalu menyebutnya awal tahun, karena masih awal tahun baru Imlek. Memberi inspirasi bagi Bapak Ibu, supaya punya kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Kehidupan yang kita jalani Bapak Ibu, ini bagaikan sebuah perjalanan. Kita tidak tahu dari mana kita berasal. Kita juga tidak tahu dari mana dulunya kita. Apa yang kita lakukan dulunya, kita tidak tahu. Demikian pula Bapak dan Ibu, saudara sekalian, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Makanya sebagian orang mengatakan hidup adalah sebuah misteri. Kenapa dikatakan sebuah misteri? Karena kita yang menjalankan hidup tidak tahu apa yang nanti akan kita alami. Dalam perjalanan hidup, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tak jarang, kalau tidak mengenal Dhamma, di dalam perjalanan kehidupan, banyak yang berhenti di tengah perjalanan. Mengatakan, aku sudah tidak kuat lagi.
Karena memang kehidupan ini Bapak Ibu penuh dengan liku-liku. Kalau Bante Dhamma Subuh, liku-liku dan luka-luka. Sudah liku-liku, kadang juga luka-luka. Maka Bapak dan Ibu penting sekali setiap hari Minggu untuk belajar Dhamma. Sebagai sarana supaya kita punya penerang dalam batin kita. Karena tidak jarang kalau di rumah, tidak jarang berarti ada yang jarang, ada yang benar-benar. Ada yang sungguh-sungguh dan ada yang ala kadarnya. Tetapi sungguh karma baik Bapak Ibu punya kesempatan untuk datang ke wihara. Bisa ketemu dengan para bante yang bisa menyampaikan Dhamma. Sehingga Bapak Ibu punya inspirasi, punya motivasi, gairah untuk tetap melanjutkan perjalanan hingga sampai tujuan. Seperti apa yang Sang Buddha sampaikan, kehidupan kita Bapak Ibu isinya dua hal. Ketidakpastian dan perubahan. Hidup ini tidak pasti. Di dalam ketidakpastian ini banyak sekali perubahan. Perubahan ada dua. Perubahan yang menyenangkan dan perubahan yang tidak menyenangkan. Maka supaya kehidupan kita ini tetap indah, kita tidak menderita terlalu lama, kita punya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan dalam Dhamma, dalam penggolongan Dhamma, di dalam Dhamma Wibhaga. Ada dua hal yang membuat hidup kita ini menjadi indah. Dalam bahasa Pali disebut dengan Sobana Karana Dhamma. Sobana itu artinya indah. Beautiful, cantik, indah. Karana itu adalah membuat. Seperti karania, apa yang harus dikerjakan. Apa yang harus dikerjakan supaya kehidupan ini menjadi indah. Sobana Karana Dhamma. Karena seringkali Bapak Ibu, selalu saya katakan, di saat kita lemah, kita tidak punya tenaga. Di saat kita lemah, kita gampang putus asa. Di saat kita lemah, kita seolah-olah tidak punya harapan. Tetapi Sang Buddha menyampaikan, agar kehidupan yang kita jalani tetap indah, mudah, maka kita harus ingat dua hal. Nanti kalau perlu artikelnya disimpan dibawa pulang. Jangan sampai hari ini diterima, selesai ini dikembalikan ke petugas absensi. Nanti damanya ketinggalan di absensi. Sampai rumah jadinya absen semua. Karena artikel yang saya buat ini sengaja saya buat supaya Bapak Ibu punya kekuatan. Apa dhamma yang membuat kita menjadi indah? Ada dua. Yang pertama adalah kanti, yang kedua adalah soraja. Cukup dua saja. Punya kanti dan punya soraja. Kanti artinya sabar. Soraja rendah hati. Jadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita menemukan ketidakpastian. Saya bukan berbicara pesimis, tetapi saya berbicara realistis. Ketidakpastian. Seminggu yang lalu saya kehilangan teman. Namanya sama, belakangnya beda. Depannya boleh sama, tapi belakangnya beda. Masih muda, masih baru, semangat luar biasa. Tetapi memang kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Banyak yang merasa kehilangan. Bukan hanya keluarga yang merasa bersedih. Para umat pun tidak hanya di sini. Di luar kota pun juga ikut bersedih. Mengapa?
karena menghargai perjuangan. Sedih bukan kehilangan, tapi sedih karena rasa haru. Orang yang datang dari tempat yang jauh, ingin belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi hidup memang penuh ketidakpastian dan perubahan. Bapak Ibu juga sama, saya juga sama. Maka ada hal yang perlu kita munculkan dalam batin kita, supaya kita punya kekuatan, yaitu punya sabar. Sabar artinya sikap batin, mampu menahan emosi dan keinginan. Meskipun dalam keadaan yang sulit, bisa bertahan tanpa mengeluh. Itulah orang yang sabar. Jadi sabar itu artinya kemampuan untuk mengendalikan emosi dan keinginan. Dan bisa bertahan di situasi sulit tanpa mengeluh. Kita yang lahir di era sekarang ini, dikit-dikit ngeluh. Sedikit ngeluh, gampang ngeluhan. Bisa tahan sulit, tahan. Tidak nahan emosi, mungkin bisa nahan emosi. Tapi dalam hati ngeluh. Kok lama sekali? Kok tidak cepat selesai? Maka perlu kita miliki kesabaran dalam diri kita. Karena kehidupan kita harus berperang melawan emosi, melawan keinginan kita. Kita harus mampu bertahan di situasi yang sulit tanpa banyak mengeluh. Karena kesabaran mencerminkan kekokohan batin, kekokohan mental. Mau ngomong kokoh kok sulit ya. Kalau orang yang sabar, ini mencerminkan orang itu begitu kuatnya, begitu tegarnya. Seperti batu karang yang dihajar gelombang. Begitu kokohnya dengan kesabarannya. Badai yang datang bukan badai yang ringan. Badai yang datang silih berganti. Kadang gelombang besar, kadang gelombang kecil. Tapi batu karang melambangkan kekokohan. Hidup kita juga begitu. Bapak Ibu akan diterjang oleh berbagai macam gelombang. Gelombang yang besar hingga gelombang yang ringan. Tetapi punyalah kesabaran. Supaya Anda mampu bertahan. Dalam kehidupan apapun, kesabaran ini menjadi penguat. Dalam bagaimanapun kondisinya, kesabaran ini menjadi pengobat. Kita bisa kuat dan kita bisa sehat. Maka Bapak dan Ibu penting punya kesabaran. Untuk memperoleh kesuksesan, kita juga perlu punya kesabaran. Saya yakin para umat pengen hidupnya sukses. Saya yakin para umat juga pengen hidupnya bahagia. Karena kesuksesan, kebahagiaan adalah dambaan semua umat manusia. Termasuk para bapak dan ibu yang di sini juga pengen sukses kan? Pengen sukses tidak? Pengen bahagia tidak? Saya pikir-pikir dulu Bante. Kenapa perlu dipikir-pikir? Karena syaratnya tidak gampang. Anda pengen bahagia, Anda pengen sukses. Syarat yang pertama, Anda mesti punya sabar. Karena kesuksesan, karena kebahagiaan bukan berasal dari sesuatu yang instan. Tetapi perlu usaha dan waktu untuk menunggu. Maka orang yang sabar itu bukan berarti orang yang diam. Ya Bante, sabar saya.
sabar nunggu. Kok dagangannya sepi, tokonya sepi, ya sabar, nanti kan rame sendiri. Apakah dengan menunggu waktu segalanya bisa berubah? Nanti juga rame, Bante. Apakah Anda bisa pastikan? Kok kamu kok tidak punya teman, kamu kok sendirian, nanti juga dapat, Bante. Nunggu waktu aja. Apakah begitu, Bapak Ibu? Dalam kehidupan, sabar itu bukan berarti Anda pasif. Sabar itu bukan berarti Anda diam. Sabar itu perlu usaha. Selain waktu, perlu usaha. Maka orang yang sabar meskipun dia diam, tetapi berpikir tentang strateginya. Berpikir tentang caranya. Jadi kalau Bapak dan Ibu membangun usaha, membangun rumah tangga, Bapak dan Ibu bukan berarti sabar itu nunggu waktu. Ya nanti kaya ya Pak. Kalau sudah karmanya kaya kan kaya sendiri toh Bante. Begitu Bapak Ibu. Ya nanti kalau sudah kaya, nanti kalau waktunya kaya juga kaya sendiri. Itu pengertian yang salah. Diem tiba-tiba nanti dapat wasiat. Diem tiba-tiba dapat harta karun. Diem tiba-tiba dapat warisan. Ada sih, tapi jarang. Dari 1000 cuma 1, dan yang 1 itu yang jelas bukan Anda. Maka Anda jangan berpikir saya usaha tetap sabar, nunggu. Bapak Ibu tidak hanya nunggu, tapi Bapak Ibu mesti usaha supaya kita lulus. Seringkali para mahasiswa yang masih mahasiswa diingat. Saya punya teman-teman mahasiswa kadang-kadang karena ya sudah sabar, kemudian sabarnya ini lama-lama bosan dia. Kemudian dia membuat pernyataan. Ya nanti nunggu waktunya, nanti juga lulus sendiri kok. Lulus ada 2 kemungkinan. Lulus atau lolos. Lolos itu meloloskan diri, drop out. Keluar ya keluar, tetapi hasilnya tidak ada. Anda bisa lulus memang, tapi nilainya pas-pasan. Anda nilainya C. Lulus enggak? Lulus. Cari kerja bagaimana? Kalau Anda interview, Anda jadi seorang interviewer yang menginterview orang. Terus kemudian Anda menerima orang. Nilainya yang lain A, B, AB. Yang satu ini C. C diterima apa tidak? Logikanya diterima enggak? Maka Bapak dan Ibu jangan berpikir yang penting lulus dengan predikat C. Nanti cuma ngandalkan baca parita. Bante, saya mohon didoakan supaya saya diterima kerja. Kenapa? Soalnya nilai saya ini C semua. Ya namanya Anda ngelamar dengan predikat bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan kebajikan. Nunggu kemurahan hati perusahaan, semoga diterima. Jangan begitu. Orang sabar itu tetap menunggu waktu dan usaha. Namanya usaha gampang apa susah? Usaha namanya usaha itu ada 4 hal. Apa yang belum ada mesti diadakan, apa yang sudah ada mesti ditingkatkan, apa yang buruk mesti ditinggalkan, apa yang buruk belum ada jangan sampai dimasukkan. Itu artinya usaha. Maka Bapak dan Ibu nanti dalam kehidupan, mungkin Anda sekarang statusnya menjadi karyawan, sabar aja. Berusaha meningkatkan kemampuan, sabar. Semua ada waktunya. Jangan terburu-buru. Semua ada waktunya. Kesuksesan perlu waktu, asal Anda punya kesabaran. Sabar jika ditambah dengan ketekunan, Anda cepat maju. Sabar jika ditambah dengan kerajinan, Anda tetap maju. Karena sabar itu memang pahit, tetapi itu obat. Sabar itu memang tidak nyaman,
tetapi itu kekuatan. Orang-orang besar, orang-orang yang sukses ilmuwan di waktu lampau, mereka bisa menjadi orang besar, termasuk Alva Thomas Edison. Begitu sabar dia dalam eksperimennya, akhirnya menemukan bohlam lampunya. Kemudian, siapa yang bikin pesawat namanya itu, yang bersaudara siapa namanya? Wright ya. Dia sabar, mulai mencoba, karena kesabaran yang dia lakukan dengan ketekunan, akhirnya kita kemana-mana bisa menempuh dalam waktu yang sangat singkat. Jakarta Kalimantan dulu 3 hari, sekarang cukup 1 jam. Kalau cuma ke Pontianak doang. Tapi kalau mau pergi ke Tarakan ya perlu 2 jam. Hal yang besar, meskipun dia punya ketekunan, punya kepintaran, kalau tidak punya kesabaran, kesuksesan akan tertunda. Makanya Anda nanti merintih apapun, Anda mesti sabar. Karena di balik kesulitan Anda, kalau ada kesabaran, Anda akan memperoleh kemajuan. Anda bisa berjalan seperti ini karena Anda dulu lemah. Anda dulu merangkak. Merangkak itu sangat lelah. Merangkak itu sangat lama. Bayangkan kalau rumah Anda di Sunter Paradis, ke wihara merangkak. Pernah dicoba? Mau nyoba? Bante, jauh sekali, coba panas. Tapi di balik latihan Anda di waktu kecil, Anda harus latihan merangkak, berdiri, jatuh bangun. Karena Anda tekun, Anda sabar. Sekarang Anda bisa lari ke wihara dengan mudah. Coba kalau dulu Anda tidak mau latihan untuk berjalan. Karena apapun yang bisa kita peroleh sekarang adalah hasil dari usaha. Apakah Bapak dan Ibu masih ingat? Apakah Anda lahir tiba-tiba bisa berjalan? Siapa yang ingat tiba-tiba lahir sudah bisa berjalan? Anda lahir, Anda harus proses. Prosesnya banyak sekali. Mulai tengkurap dulu, ya kan? Duduk dulu, ya kan? Merangkak-rangkak dulu. Kemudian mencoba berdiri. Berusaha latihan jalan 1, 2, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nanti ketika 5 tahun, tidak bisa berhenti. Jalan terus. Nanti kalau sudah waktunya Bapak Ibu, Anda akan merasakan manis buah dari kesabaran yang Anda tanamkan. Maka kalau Anda yang masih muda-muda, punya harapan, goal, Anda mesti berusaha. Tetapi Anda harus gandengkan dengan kesabaran. Anda sabar. Dan terus berusaha. Karena apapun, semua pasti ada hasilnya. Kesuksesan apapun harus didasari dengan kesabaran. Demikian pula Bapak dan Ibu saudara sekalian. Kesabaran ini juga membantu kita dalam kesulitan. Nih pentingnya punya sabar. Mau sukses punya sabar. Punya masalah mesti punya sabar. Wong hidup ini kan tidak hanya ketemu sukses tok. Di balik kesuksesan itu ada permasalahan. Di balik kesuksesan ada kesulitan. Tetapi diingat, sesulit-sulitnya sebuah perjalanan, asal sabar, Anda akan selamat sampai tujuan. Dalam bahasa Jawa, alon-alon waton kelakon, gremet-gremet sing penting selamat. Kesulitan apapun pelan tapi pasti. Sedikit gerak, tidak masalah, yang penting tetap maju daripada mundur. Jadi dalam kesulitan pasti ada, tapi ingat, saya mesti punya kemampuan menahan diri. Karena makin hari bukannya makin mudah, makin hari makin sulit. Karena persoalan makin hari bukan makin sedikit, makin hari makin banyak. Mau jadi apapun bukan berarti makin lama itu makin sedikit persoalan.
Kenapa makin banyak persoalan, Bante? Karena makin banyak keinginan. Semakin banyak keinginan, makin banyak persoalan. Semakin gede usaha, semakin gede juga persoalan. Memang dompetnya bisa tebal, tapi permasalahannya juga tebal. Maka tidak boleh iri sama yang maju. Karena kemajuan itu harganya mahal. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau ketemu sulit ini diingat. Bante susah. Sekarang susah, Bapak susah. Ingat Bu, Pak, sabar. Nahan emosi. Jangan terburu keinginan. Kalau sehari tidak mampu makan 3 kali, ganti 2 kali. Atasilah. Jadi kalau Anda tidak mampu seperti teman-temannya, teman-teman makan 3 kali, makan 4 hari, makannya diganti menjadi 2 kali. Pagi, siang. Bisa hidup kok. Saya masih hidup buktinya. Saya makan cuma 2 kali. Pagi sama siang. Masih hidup juga. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai menderita. Dibuat oleh keinginan Anda. Anda harus bisa nahan keinginan. Teman-temannya bisa punya sandal, Anda harus sabar. Tunggu. Usaha, tunggu. Belum dapat, tunggu. Nanti juga dapat. Jangan berpikir lebih. Dengan Anda terbakar pikiran Anda. Ingin lebih banyak daripada kenyataan. Kalau bisa bagus. Kalau tidak bisa, introspeksi. Makanya kadangkala kesabaran ini menjadi sahabat di dalam kesulitan. Maka Bapak dan Ibu saudara sekalian, banyak orang yang ketika sulit kemudian tidak ingat dhamma. Sudah jalannya gelap, dia tidak membawa penerang. Akhirnya jatuh di dalam kegelapan. Jatuh di dalam kehancuran. Maka meskipun ada jalur mudah, hati-hati. Anda tetap sabar. Ketika sulit, Anda harus sabar. Jangan sampai kita lengah. Apalagi sudah sulit tidak mampu berpikir panjang. Persoalan ditelan mentah-mentah. Akhirnya makan sesuatu yang salah. Dengan berpikir aku adalah orang yang paling menderita. Bu, Pak, ya, ini yang membedakan Anda dengan Sang Buddha. Anda terkadang merasa loh ya, bukan kenyataan. Merasa. Karena rasa itu tidak sama dengan kenyataan. Rasanya manis. Dicoba belum tentu manis. Pesen teh manis. Belum tentu manis. Rasa tidak pasti. Rasa adalah anatta. Rasa juga anicca. Tidak pasti. Maka kadangkala Anda merasa paling menderita. Anda merasa paling susah. Kenapa Bapak Ibu merasa demikian? Karena Bapak Ibu tidak bisa membaca pikiran sebelah-sebelahnya. Anda tidak bisa membaca pikiran orang lain. Kalau Anda bisa membaca teman-teman di sebelah Anda, kita duduk bareng begini, kita menjadi orang yang sama. Sama-sama susah. Meskipun bajunya rapi, meskipun potongannya itu rapi, indah, wangi, tapi sebetulnya di balik pikirannya isinya adalah masalah. Di depan kita tertawa-tawa, di belakang kita, ampun, aduh, tidak kuat. Ketemu Bante, namo Buddhaya Bante di belakang, aduh berat Bante. Masalahnya Bapak dan Ibu tidak bisa membaca pikiran orang lain. Itu yang membuat kita merasa paling menderita. Kalau Anda bisa melihat di balik orang-orang yang bisa tertawa, itu juga terkandung banyak penderitaan. Lihat suami istri bawa anaknya, kita duduk di atas, di kursi, wah harmoni sekali. Itu ibu bapaknya itu pusing. Kenapa? Anaknya susah disuruh belajar. Pusing masalah juga. Anda lihat orang yang mesra-mesraan, masih muda-muda jalan bareng.
Anda lihat, waduh romantis sekali. Anda tidak tahu di balik pikiran pacarnya itu. Aduh nanti takut-takut dibawa orang lagi. Takut-takut dibawa orang. Anda tidak bisa membaca pikiran orang lain. Sehingga kita merasa kita paling menderita. Ternyata orang lain terkadang malah penderitaannya jauh lebih besar. Kita mungkin tidak punya sandal. Dia malah rematikan. Tahu rematikan? Pengen punya sandal atau pengen rematikan? Rematikan itu ya, duduk sebentar kakinya sudah linung. Jadi sebetulnya masalah orang, Anda kadang-kadang ngiri, ih sandalnya bagus. Anda tidak tahu dia udah osteoporosis. Anda ngiri dengan sandalnya, tetapi Anda tidak ngiri dengan penyakitnya. Seringkali kita terjebak, sehingga kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita membuat pernyataan, saya susah. Maka orang yang sabar itu, dia tahu, ternyata setiap orang juga ketemu dengan kesulitan. Ketika kesulitan sudah datang, jangan banding-bandingkan. Anda pikir saya tidak susah? Saya juga susah juga. Apalagi kalau diajak pergi malam-malam ke rumah duka, malam kembang. Tunggu sebentar ya Bante. Cuma diem. Dia makan bubur ayam, diem. Dia makan jeruk, makan roti, makan kuaci. Dia, oh kuacinya asin ya. Saya itu juga sabar juga masa-masa sulit. Mau pulang duluan, mau jalan kaki. Mau tidak mau, Bante, tunggu dulu ya Bante. Ya silahkan, dalam hati cepat pulang, cepat pulang. Maka jangan merasa Bapak dan Ibu menjadi orang paling menderita. Anda harus sabar. Semua ada waktunya. Kita harus latihan mengalahkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita lengah. Dalam Dhammapada ayat 21 disampaikan, apa madu amatang padang, pamadu majuno padang, apa mata namiati, ye pamata apa mata. Kewaspadaan adalah jalan menuju tanpa kematian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Mereka yang sadar tidak akan mati. Mereka yang tidak sadar seperti orang yang sudah mati. Maka kalau kita punya masa-masa yang sulit, Anda harus sabar. Karena semua orang pasti akan ketemu dengan kesulitan. Mulai dari level rendah sampai level tinggi. Sudah jadi orang baik pun masih dicela. Sudah berkorban untuk sosial pun jadi sial. Karena tidak dapat pujian, Anda harus sabar. Karena ini sebuah perjalanan. Ingat, di balik kesulitan, kalau Anda punya kesabaran, Anda akan menjadi orang besar. Orang besar artinya orang yang basicnya punya kesabaran. Bukan orang yang besar itu apa-apa mudah. Orang yang menderita adalah orang yang apa-apa mudah. Nanti jauh lebih besar penderitaannya. Karena ketika ketemu dengan ketidakmudahan, dunia semacam kiamat. Dulu nasi, duit, mobil, rumah, apalagi tahu-tahu mamanya jauh. Menderita dia, dulu mudah, dulu gampang. Tapi kalau dulu sudah sulit, kita punya lagu lama. Sudah pernah. Jadi kalau sekarang sulit, kita punya motivasi. Sudah pernah. Makanya selalu saya ingat, kalau yang lain makan bubur, meskipun saya tidak makan, saya juga ingat, sudah pernah. Kapan Bante? Tadi siang, tadi pagi. Yang malam-malam makan mie, makan apapun. Kalau kita ingat, sudah pernah. Tidak akan menderita. Yang lain jalan-jalan. Kita tidak pernah jalan-jalan. Sudah pernah. Kapan Bante? Di TV. Jadi Anda menjadi orang yang paling bahagia. Asal punya kesabaran tanpa kelengahan. Orang sekarang sangat pintas cara berpikirnya.
Sehingga penderitaannya juga datang lebih cepat ketimbang kesabarannya. Maka di waktu-waktu sulit, nanti disakiti orang, ditipu orang, alah sudah pernah, toh juga masih hidup juga. Sudah pernah, tidak kenapa-kenapa, sudah pernah. Makanya kadang-kadang jadi biku masih muda, kecil, tidak kelihatan, sudah pernah. Tidak dihargai orang, kadang-kadang dianggap samanera. Ya samanera kapan datang? Ya dalam hati, sudah pernah dipanggil Bante juga, toh saya juga masih Bante juga. Jadi Anda tidak usah dibikin menderita. Jadi kalau Anda ingat nanti ketika usia tua, kemudian pasangan hidupnya sudah pergi tinggal sendirian, Anda kepengen seperti dulu lagi, Anda ingat, sudah pernah. Sama, ujung-ujungnya juga nyakiti juga. Enteng. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pentingnya kesabaran. Kesabaran bisa membawa kesuksesan. Kesabaran juga bisa membantu mengatasi kesulitan. Anda suatu saat ketemu dengan kesulitan, Anda jangan lengah. Anda mesti sabar. Semua ada waktunya. Anak yang manis nanti menjengkelkan. Di balik menjengkelkan, nanti ikut orang Anda akan kesepian. Iya. Wah manis sekali, gede-gede. Jengkelin Bante. Suruh jangan pulang malam-malam, malah pulang pagi-pagi Bante. Nanti kalau dia sudah nikah ikut orang, Anda nanti kesepian. Aduh rumah gede kok sendirian. Dulu ada anak-anak lari sana lari sini, kok sekarang rumah ini menjadi gudang yang kosong, menjadi barang pergudangan. Aduh susah. Anda nanti suatu saat begitu. Semua ada prosesnya. Anda tetap sabar. Karena kesabaran ini penting dalam kehidupan kita. Sabar bikin sukses. Sabar membantu kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, milikilah kerendah hatian. Karena kita pengen hidup kita indah. Dalam sosial kita hidup tidak sendirian. Kita bersama dengan masyarakat. Jadilah orang yang rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak terlalu banyak promosi. Apa-apa promosi, apa-apa presentasi. Bante, ini gelang loh Bante, dari Bante Sombat ini. Nanti ketemu lagi, Bante ini gelang dari Bante Sombat loh Bante. Lama-lama Bapak Ibu, kalau kita punya kawan itu terlalu banyak promosi, terlalu banyak presentasi, Bapak Ibu hatinya bagaimana? Senang? Tidak senang? Tidak senang. Nih, handphone baru. Ini RAM-nya gede. Padahal cuma untuk foto-foto doang sih. Anda menjadi memampirkan, Anda presentasi, mungkin Anda menjadi bahagia. Tetapi yang mendengar bahagia atau menderita? Bahagia atau menderita? Belum tentu ikut bahagia. Alah gitu aja dipamerkan. Itu pun juga masih ngutang aja kok. Maka Bapak Ibu jadilah orang yang rendah hati. Rendah hati artinya tidak menonjolkan apa yang kita punyai. Rendah hati ini berbeda dengan tinggi hati. Berbeda dengan kesombongan. Orang yang sombong memamerkan apa yang dia punya. Tapi orang yang rendah hati, dia merasa biasa saja. Punya biasa saja. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena orang yang rendah hati, dia punya sikap batin bahwasanya keberhasilan saya saat ini saya peroleh juga bantuan dari orang lain. Saya bisa duduk seperti ini Bapak Ibu, saya bisa bersuara seperti ini Bapak Ibu, saya bisa berpikir seperti ini Bapak Ibu, juga karena kontribusi dari Bapak Ibu. Suara saya bisa lantang. Kenapa? Karena tadi pagi ada yang ngasih sarapan. Siapa yang kasih sarapan saya? Para umat. Jadi saya tidak boleh tinggi hati. Saya harus menghargai semua orang. Karena semua orang mempunyai kontribusi kepada saya. Saya bisa duduk meditasi. Saya bisa bercerita panjang lebar sampai Anda bosan. Saya bisa seperti ini karena Bapak Ibu. Saya baik juga karena Bapak Ibu. Kalau saya buruk itu saya sendiri. Jadi saya tidak ngajak-ngajak Anda. Jadi Anda saya kasih barang yang bersih aja lah. Jadi orang jangan
tinggi hati. Karena di balik kesuksesan kita ini, karena bantuan orang lain. Siapa orang lain yang paling pertama? Orang tua kita. Ayah, ibu kita. Kita bisa begini melalui siapa? Sebelum kita bisa mengerti semua dunia ini, kita berasal dari ibu kita. Jadi kalau sama ibunya, Anda harus rendah hati. Rendah hati artinya mau menghormati. Tahu bahwasanya keberhasilan saya juga bantuan dari orang lain. Salah satunya adalah bapak dan ibu saya. Meskipun Anda punya karmanya baik sekalipun, kalau tidak ada bapak ibunya, tidak mungkin Anda bisa duduk di sini jadi manusia. Anda bisa seperti ini, bisa mendengarkan dhamma, bisa meditasi, bisa membuang kekotoran batin sekalipun. Itu juga bantuan dari papa mama kita juga. Maka jadi orang itu jangan sombong, kemudian sama papa mamanya tidak peduli. Ini salah. Kalau kita mampu, kita tidak merawat orang tua, dikatakan itu penyebab keruntuhan. Maka orang yang rendah hati itu tahu bahwasanya keberhasilan kita karena orang lain. Di balik istri-istri yang cantik terdapat suami-suami yang baik hati juga. Karena kalau istrinya kejem, tidak cantik, memar semua. Hitam. Makanya Anda bersyukur kalau yang cantik-cantik ibu-ibu, syukur karena suaminya baik hati. Kalau yang kusem-kusem, ya baik hati juga. Karena Anda diajarkan untuk lebih netral apa adanya. Meskipun itu ya membanggakan hati sedikit sih. Maka Bapak dan Ibu, keberhasilan Anda karena kontribusi semuanya. Jangan sampai Anda tinggi hati. Orang yang rendah hati itu juga mau mendengarkan orang lain. Maka kalau Anda di rumah pengen latihan jadi orang yang rendah hati, jadilah orang yang bisa mendengarkan. Jangan banyak pengen didengarkan. Jadilah pendengar yang baik. Kalau di rumah tidak ada pendengar yang baik, nanti rumahnya jadi konser. Konser rumah tangga. Kalau konsernya grup band, suaranya merdu. Menyayat-nyayat hati. Konser grup band, suaranya bikin hati luluh. Tapi kalau konser rumah tangga, bikin nyayat-nyayat hati. Nusuk-nusuk hati, bikin sakit hati. Maka Bapak Ibu nanti di rumah, kalau suaminya ngomong, istrinya kalau Anda jawab ngomong berarti Anda ngepaskan itu. Kalau suaminya ngomong, Anda mesti dengarkan. Kalau istrinya ngomong, suaminya mesti mendengarkan. Jangan meratakan, saya kan suami kepala rumah tangga, suami harus banyak ngomong. Capek. Kalau bisa itu ya, kalau bisa jangan banyak ngomong. Karena banyak ngomong banyak salahnya. Karena tidak semua orang yang mendengarkan pembicaraan kita semuanya senang. Maka nanti di rumah Bapak Ibu latihan mau mendengarkan. Kalau anaknya ngomong, jadi orang tua mesti Anaknya ngomong kadang kala orang tua ngomel. Anaknya ngomong dengarkan. Suaminya ngomong dengarkan. Pacarnya ngomong dengarkan. Karena ibaratnya kalau Anda bisa menangkap pesannya, Anda bisa menyampaikan apa yang dia butuhkan. Memberi apa yang dibutuhkan itu ibaratnya cespleng. Manjur. Makanya kadang-kala kalau saya ketemu orang yang datang dengan keluh kesah, saya biasanya tidak banyak ngomong, banyak mendengarkan. Saya cerita, dia kadang-kadang 1 jam, 2 jam saya sabar. 3 jam saya sabar. Bahkan pernah sampai jam 11 malam saya sabar. Karena permasalahannya cukup besar. Kalau sampai saya lepaskan, dia bisa pindah alam. Karena cukup besar masalahnya. Harus sabar, mengurai semua sehingga pola pikirnya berubah.
Karena ketika pola pikir berubah, maka dunia akan berubah. Panas, umumnya orang berkomplain. Tapi kalau dirubah, ya anggaplah sauna, sehat kok. Ibarat seperti itu. Maka nanti di rumah, jadilah pendengar yang baik. Meskipun Anda pinter, ya, pinter tahu segala-galanya, jadilah pendengar yang baik. Kalau Anda mendengarkan, maka ilmu Anda bukan berkurang. Anda mendengarkan, ilmunya bertambah. Termasuk ilmu nanganin orang yang cerewet. Itu nanti Anda tahu triknya. Anda akan tahu. Diam aja. Oh, dia cuma mau ini doang. Dah, selesai. Nanti lama-lama Anda peka. Melihat orang karakteristiknya, lama-lama Anda peka. Maka jadilah orang yang rendah hati, mau mendengarkan. Dan orang yang rendah hati itu tahu bahwasanya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Ini diingat. Bu, Pak, diingat. Kadangkala punya anak, anaknya dibanding-bandingkan. Itu anaknya sendiri dibandingkan sama anaknya tetangganya. Memang ibu dan bapak sama dengan tetangga? Kamu kok tidak seperti si A? Si A itu tahu loh. Awang ibunya ya seperti kamu. Ibunya kan beda dengan ibunya sebelah. Maka bapak dan ibu jangan pernah membanding-bandingkan anaknya, membanding-bandingkan, apalagi membanding-bandingkan suaminya. Nanti malah Anda dibilang, ya udah ikut saja sama dia sekalian. Kan cilaka. Karena dibalik setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan itu ada, kekurangan itu ada. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang suaranya jelas, ada yang suaranya kemersek. Jadi setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Hargai semuanya. Jangan cuma maunya yang sebelah baik doang. Terima apa adanya. Kenapa? Orang yang rendah hati, dia akan merasa bahagia. Karena dia tahu, bosnya cerewet. Udahlah, memang dari dulu juga begitu. Kalau tiba-tiba diem ada kemungkinan stroke kali. Jadi kita mesti, ya udahlah. Orang yang rendah hati, setiap orang punya kelebihan. Ibu bapak kita juga punya kelebihan. Kalau pas duitnya banyak, dia royal. Handphone kasih. Pas duitnya sepi, boro-boro duit. Yang ada omelan aja. Ya, semua ada kelebihan dan kekurangan. Maka bapak dan ibu, saudara sekalian, jangan dibikin menderita oleh persoalan hidupnya. Jadilah orang yang sabar, jadilah orang yang rendah hati. Saya yakin, kalau Anda punya kesabaran, Anda punya kerendah hatian, perjalanan yang susah sekalipun akan bisa Anda lalui dan selamat sampai tujuan. Kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Kandi paramang taputitika. Tidak ada cara lain yang bisa melatih diri kita selain kesabaran. Kita di masyarakat juga akan diterima oleh orang lain karena kerendah hatian kita. Maka hati-hatilah dalam membawa diri, gunakan sisa waktu hidup kita, hidup yang masih tidak pasti, selalu berubah ini, selalu isi waktu Anda untuk belajar Dhamma. Ada waktu, ada kesempatan, datanglah untuk diskusi Dhamma. Kalau ada yang diragukan, bertanyalah. Jangan simpan keraguan dalam batin Anda, sehingga Anda menjadi mantap dalam mengarungi perjalanan ini. Inilah yang saya sampaikan di minggu hari ini. Saya berpesan selalu sabar dan rendah hati, supaya Anda sukses di dunia ini hingga di dunia nanti. Semoga Anda maju di dalam Dhamma. Semoga Anda sehat dan sejahtera. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.